Hai para jomblower, dimanapun kalian berada, nek suka bolongi sabun rumah kalian, oke jo, balik meneh mbek kula, mbek aku Mister Fucek. Maksudku Mister Film. Kali ini kita arep ngewudeni alur film Introspektrum Motel. Sedurunge ngwudari film iki, harap sediake sabun mbek tisu basah. Neono ya serbet. Film ini disutradarai oleh Marcel Deodoran. Maksudku Marcel Dorian. Film ini dibintangi Marcel Dorian sendiri dan pemeran utama lainnya seperti Josen Stein dan si cantik jelita Lauren Allen. Tanpa lama-lama lagi, kita ke pembahasannya. Di awal sih diperlihatkan pria paruh baya bernama Philips, sing namanya kayak lampu. Philip ki diperankan oleh Marcel Dorian yang sedang lari pagi, dan pada malam harinya Philip bersama sang istri bernama Susan yang diperankan oleh Michelle J. Mereka telah menikah dan dikaruniai seekor bocil perempuan yang menjelang remaja yang sedang berada di asrama. Diceritakan bahwa Philips merupakan seorang pengusaha sukses yang sedang merintis karirnya untuk menjadi dokter. Philips pun yang ditemani sang istri sedang menghiasi pohon Natal. Susan pun mengajak Philip untuk jalan-jalan esok harinya. Namun Philip pun menolak. Philip pun dobol dengan alasan esok hari ia harus bekerja, urusan penting. Susan pun ngambek, tapi dengan rayuan ala Philip yang terang dan tahan lama, sehingga membuat Susan sagepung, sange gak ketampung, sehingga adegan berkuda pun terjadi. Keesokan harinya pun Philip pergi ke sebuah toko untuk membeli sebuah kalung perhiasan untuk seseorang. Kemudian diperlihatkan Philip tiba di sebuah motel. Kelihatannya Philip sering mampir ke motel tersebut untuk berkuda, karena Philip terlihat begitu akrab dengan sang resepsionis bernama Nina. Saat hendak check-in kamar, Philip menggoda Nina, namun ditolak Mbak Nina dengan berkata Philip terlalu tua, bangkotan nggo Nina. Dan seperti tukang bajai, Philip pun jago ngeles bahwa dirinya cuma ngajak Nina konconan. Setelah check-in, diperlihatkan Philip yang sedang ngerokok di outdoor motel. Kemudian ia dihampiri oleh Paul yang diperankan oleh Joseph Stein. Paul pun meminjam korek Philip. "Bang, pinjem korek bang." Mereka pun berkenalan, dan saat makan malam mereka pun kembali bertemu di restoran motel karena terlalu banyak minum, sehingga Philip pun yang mabok berkata kepada Paul bahwa dirinya merindukan sang resepsionis sebelum Nina yang memiliki gandul gede, pepaya besar lur. Philip tak mengetahui bahwa Paul merupakan suami dari resepsionis sebelum Nina yang bernama Camille yang ia bicarakan tadi. Setelah lama Philips bercerita tentang hebatnya Camille dalam berkuda, membuat Philip sagepung. Philip pun kemudian pamit untuk ke kamar mandi untuk bermain sabun. HP Philip pun yang tertinggal di jas miliknya mendapat telepon dari Susan dan diangkat oleh Paul tanpa Philip ketahui. Paul pun mencuri kontak WA Susan. Philip yang mengetahui Paul mengangkat telepon dari istrinya pun marah dan meninggalkannya. Philip pun yang mengetahui Paul mengangkat telepon dari istrinya pun marah dan meninggalkannya. Scene pun berpindah saat Philip hendak tidur. Terdengar ada yang mengetuk pintu kamarnya, namun saat Philip mengecek keluar kosong. Tiba-tiba selingkuhan Philip yang bernama Camille sudah ada di dalam kamar, dan tanpa banyak basa-basi mereka pun beradu cocot dan berkuda ria.
Setelah berkuda ria, Camille pun yang baru saja mandi junub diberikan hadiah Natal berupa kalung perhiasan oleh Philip. Wah, belum Philip donge tuku kalung perhiasan gak bojone nggih. Oke, lanjut lur. Belum sempat membuka hadiahnya, terdengar suara ketukan pintu. Saat Philip membuka pintu, terlihat Paul yang tanpa banyak bacot langsung nyetrum Philip. Philip disetrum, ya murup lah. Sehingga Philip pun pingsan. Saat Philip siuman, badannya sudah diikat di kursi oleh Paul. Philip pun diinterogasi oleh Paul, dan Paul pun mengatakan kebenarannya kepada Philip bahwa Paul merupakan suami dari Camille. Ternyata diam-diam Paul telah memata-matai perselingkuhan Camille istrinya dengan Philip. Philip pun yang merasa takut karena melihat Paul yang memegang pisau dapur pun meminta maaf. Wah, pantesan mbokku kowe ngamuk-ngamuk udah pisau dapurnya hilang. Ternyata Mbak Philip toh. Paul pun menjawab, enak bae lu, udah pakai istri gua gak mau gantian. Paul pun menawari kepada Philip jalan untuk berdamai dengan cara Philip harus memberitahu kepada Susan tentang perselingkuhannya. Dan singkat cerita, saat Paul lengah, Philip pun dapat terlepas ikatannya. Dan saat Paul kembali duduk di hadapannya, Philip pun meminta rokok kepada Paul. Dan Paul pun memberikan rokok kepada Philip. Namun Philip menjatuhkan rokok tersebut, sehingga Paul yang hendak mengambil rokok yang terjatuh tersebut, Philip pun memukul Paul hingga terjatuh. Philip pun menanyakan keberadaan Camille. Dan saat Philip menghampiri kamar tempat Camille disekap, ternyata Susan bojone wisanon kono yang sudah diberitahu oleh Paul sebelumnya sudah berada di belakang Philip dan menyetrum Philip hingga pingsan kembali. Scene pun berpindah di mana Philip yang sudah terikat di kursi roda dan Susan yang berada di sebuah minibar. Susan pun meluapkan emosinya dengan memaki Philip dan membuat Philip cemburu dengan meraba-raba terong milik Paul. Wah, aku juga pengen kuwi diraba-raba terongnya. Dengan berkata, terong Paul sudah siap untuk dimasukkan ke guanya. Scene pun berpindah kembali ke kamar tempat Camille disekap. Philip pun berkata kepada Susan bahwa dirinya yang salah. Philip pun meminta maaf, kemudian melepaskan Camille dan membiarkannya pergi. Susan tak memaafkan Philip dengan mencaci Philip, tetapi Susan mau untuk membebaskan Camille dengan memberikannya setengguk jamu sebelum Camille pergi. Setelah Camille pergi, Philip pun tertawa dan berkata kepada Susan, hanya sebatas itu balas dendammu. Susan pun sambil tersenyum menjawab, tunggu, pertunjukan baru akan dimulai. Tak lama setelahnya, Paul pun masuk dan Paul memberikan mahkota bohongan kepada Philip. Dan tanpa basa-basi, Paul dan Susan mulai berkuda di depan Philip. Philip sebelum kenal dan menikah dengan Philip, dia telah hamil terlebih dahulu dan menjelaskan bahwa Chloe bukan anak dari Philip. Susan yang hendak menyudahi semua kesalahan keduanya malah disembur mukanya oleh Philip. Philip yang emosi kembali setelah mengetahui fakta bahwa Chloe bukan anak kandungnya, memberi Susan dua pilihan. Yang pertama untuk membunuhnya dan kabur, dan yang kedua membebaskannya. Dan dia akan menuntut hukum Susan atas yang dilakukannya kepadanya. Namun Susan berkata, dia pun berpikir untuk mengambil keputusan yang ketiga. Sungguh sangat ending yang menjengkelkan, membuat semua penonton penasaran. Oke John, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe yo, like and comment. Jangan lupa juga buang tisu basah
dan serbet yang terpakai ke tempat sampah. Wis jondel, kula pamit, matur suwun dan terima kasih. Bye bye.